pagi hari ini saya bicara tentang ketaatan, saudara-saudara. Tapi saya ambil dari ketaatan salah seorang tokoh di dalam perjanjian lama. Ketaatan daripada Abraham. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 3. Saya baca 3 ayat ini saja di awal ini bagi kita. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kehidupan yang penuh dengan berkat dari Tuhan adalah kehidupan yang taat. Sekali lagi, kehidupan yang penuh dengan berkat Tuhan itu dimulai daripada kehidupan yang taat kepada perintah-perintah Tuhan. Alkitab berkata dengan jelas kepada kita, kalau kita taat akan setiap perintah Tuhan, maka kita diberkati Tuhan. Kalau kita tidak taat kepada setiap perintah Tuhan, maka kita juga tidak akan diberkati oleh Tuhan. Jadi jelas Alkitab mengajarkan kepada kita untuk melakukan setiap perintah Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kenapa, saudara-saudara? Karena Allah sudah membuat aturan-aturan. Dan kalau kita mengikuti aturan-aturan Tuhan, dan kita tidak melanggar setiap aturan-aturan Tuhan, maka saya jamin dalam hidup kita, kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Tetapi masih banyak orang Kristen yang tidak diberkati Tuhan. Kemudian dia bertanya-tanya, kenapa ya? Saya udah rajin ke gereja, rajin melayani, tapi saya tidak diberkati Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang suka berjalan menurut kehendak dirinya sendiri. Mereka tidak berjalan di dalam kehendak Allah, di dalam hidup di dunia ini. Mereka berjalan di jalur yang luar, tetapi mereka memaksakan Tuhan untuk memberkati mereka di jalur yang mereka mau. Tidak mungkin, saudara-saudara. Jangan berpikir bahwa hidup yang diberkati adalah hidup yang merdeka atau bebas dari semua aturan-aturan yang ada. Saudara-saudara, aturan-aturan jelas. Kalau kita mau melayani Tuhan, ada aturan yang jelas. Kalau kita ikut aturan yang jelas, maka kita akan diberkati Tuhan. Kita tidak bisa kompromi dengan yang lain. Sambil kita mau melayani Tuhan, kita mau memberikan apa yang ada pada kita untuk Tuhan. Tuhan lihat dari tempat yang maha tinggi. Kamu melayani, tapi kamu tidak ada di jalurku. Kamu tidak ada di dalam kehendakku, tapi kamu ada di dalam kehendak yang lain. Itu sebabnya saudara, banyak orang tidak diberkati Tuhan. Dengar, kunci rahasia hidup yang diberkati adalah ketaatan yang sejati kita dengan Tuhan. Jadi bukan ketaatan semu-semu, tidak, tapi ketaatan yang sejati. Ini yang perlu ada di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat
dalam Kejadian 22 ini tokoh yang luar biasa yang saya kagumi. Dan saya mau ajar kepada saudara hari ini, yaitu tentang Abraham. Saudara-saudara, kalau kita baca dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, itu ditulis bagaimana Abraham pertama kali dipanggil oleh Tuhan. Allah memanggil Abraham supaya dia pergi ke satu tempat, tetapi dia tidak tahu tempat itu di mana. Dia nggak tahu. Tapi Abraham itu percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang memanggil, walaupun Tuhan tidak memberikan alamat yang jelas tempat itu di mana, tapi Abraham taat bertindak untuk pergi ke tempat itu dengan tuntunan daripada Tuhan itu sendiri. Dan akhirnya Alkitab menulis bahwa Abraham masuk ke tanah terjanji, tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Tanah yang diberkati yang Allah siapkan kepada Abraham. Ketika Abraham tinggalkan Ur Kasdim dan dia pergi ke tempat yang Allah tujukan kepada dia. Dan akhirnya disitulah keturunan Abraham diberkati Allah dengan berlimpah-limpah. Kenapa Abraham taat? Ini yang kita pelajari. Yang pertama, Abraham taat. Dan saya mau katakan bahwa yang pertama adalah ketaatan sejati itu tidak ditunda-tunda. Ketaatan sejati itu tidak ditunda-tunda. Coba kita lihat ayat yang ketiga. Ya, Kejadian 22 ayat yang ketiga. Saya rasa saudara harus ikut saya supaya bisa mengerti sampai akhir khotbah saya. Kejadian 22 ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jadi saudara-saudara, Alkitab berkata, Allah berfirman, Abraham, bawalah anakmu yang tunggal sebagai korban bakaran bagiku. Sebenarnya Abraham pantas gak dia tawar-menawar sama Tuhan? Pantas, saudara-saudara. Dia dapat anak Ishak itu dengan susah payah. Alkitab penulis, pada usia 100 tahun baru Sarah melahirkan Ishak, anak perjanjian yang Allah janjikan kepada Abraham dan Sarah. Jadi pada waktu umur 75 tahun Allah janji kepada mereka. Tapi mereka menunggu sampai 25 tahun baru muncul anak Ishak yang dijanjikan itu kepada mereka. Tetapi saudara-saudara, setelah anak itu mulai besar, Tuhan minta kepada Abraham. Tuhan sedang menguji iman Abraham. Tuhan sedang menguji ketaatan daripada Abraham itu. Apakah Abraham dia mau taat kepada setiap perintah Tuhan atau tidak? Dia mau melaksanakan apa yang Tuhan suruh kepada dia atau tidak? Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa pola ketaatan sejati yang bersumber pada iman yang sejati adalah ketaatan yang tidak ditunda-tunda. Sebab penundaan di hadirat Allah adalah sama dengan ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang masih menunda-nunda? Kalau Tuhan suruh kita lakukan ini, kita masih bilang, Tuhan tunggu dululah. Nanti ya, kalau saya sudah tua, baru saya mau serahkan hidup saya untuk dipakai Tuhan. Kita suka menunda-nunda kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita belajar daripada Abraham. Ketika Tuhan memerintah dia harus menyerahkan Ishak sebagai korban, dia nggak tunda-tunda waktu. Hebatnya Abraham ini.
Dia langsung bertindak, dia langsung menyatakan bahwa dia siap untuk melakukannya. Allah berkata kepada kita hari ini, berilah dirimu didamaikan oleh Allah. Banyak orang tidak mau berdamai dengan Tuhan. Dia tetap lebih cinta akan dosa. Dia tidak mau memberi diri didamaikan oleh Tuhan. Dia berkata, besok saya Tuhan, baru saya bertobat. Saya berdamai dengan Tuhan. Tidak. Kalau hari ini Tuhan bilang kita berdamai, berdamailah kita dengan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan bilang bertobat, kita bertobat hari ini di hadapan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan bilang melayani dengan sungguh-sungguh, mari kita melayani dengan sungguh-sungguh. Kalau hari ini Tuhan bilang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, mari kita beribadah sungguh-sungguh. Taat dan melakukan setiap perintah Tuhan, itu adalah ketaatan sejati yang oleh kekuatan kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk bisa lakukan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itu sebabnya pagi hari ini bangkit dan ambil komitmen, ambil keputusan untuk tetap mau taat kepada Tuhan dalam kesempatan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan menunda-nunda kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang percaya, katakan amin. Abraham tidak menunda-nunda. Kalau Allah bilang bawa persembahan persepuluhan, bawalah dengan ketaatan. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kita jangan menunda-nunda. Kita kehilangan berkat Allah yang besar di hadapan kita. Dan taat untuk melakukannya. Kita akan melihat bahwa banyak hal Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi belajar dari Abraham, dia tidak pernah menunda-nunda. Ketika Tuhan bilang berikan anak Ishak, dia langsung persiapkan dan dia berikan anak Ishak kepada Tuhan. Walaupun dengan susah payah dia mendapat anak perjanjian itu. Yang kedua, ketaatan sejati tidak lapuk dimakan waktu. Dengar baik. Ketaatan sejati tidak lapuk dimakan waktu. Dalam Kejadian 22 ayat 4, ayat yang keempat, ya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Jadi Abraham melihat tempat yang Tuhan bilang persembahkan anak Ishak itu di atas gunung itu. Abraham melihat. Saudara-saudara, saya kira mungkin Abraham pada waktu mendengar perintah daripada Tuhan, dia nggak bisa tidur, saudara-saudara. Kenapa? Karena anak yang didoakan begitu lama, baru akhirnya dia dapat dari Tuhan. Tapi saudara-saudara, Abraham diberikan waktu juga untuk Tuhan. Inilah ketaatan sejati. Ketaatan yang tidak dapat lapuk dimakan waktu, saudara-saudara. Kalau saya hitung-hitung, kalau Abraham dikasih kesempatan 3 hari, itu cukup lama juga. Dia tidak bisa tidur, dia mikir serahkan Ishak atau enggak ya, serahkan Ishak atau enggak. Bisa saja Abraham berubah. Sewaktu-waktu dia bisa berubah karena kecintaannya kepada anak yang Tuhan berikan kepada dia. Tetapi saya mau katakan kepada saudara-saudara, Abraham dia tetap punya komitmen yang kuat di hadapan Tuhan. Dia mau berikan anak itu kepada Tuhan. Jadi ketaatan yang tidak dimakan dengan waktu yang lama, cepat dia bertindak, cepat dia bergerak, dan dia mau memberikan Ishak, anak tunggalnya itu, kepada Tuhan. Yang ketiga, ketaatan sejati adalah tidak tersandung oleh kondisi kehidupan, tidak tersandung oleh masalah-masalah yang dihadapi oleh Abraham. Jadi saudara-saudara, ketaatan sejati yang bersumber pada iman yang sejati
tidak akan pernah goyah dalam keadaan apapun. Jadi Abraham pada waktu dia tidak goyah dalam situasi apapun. Karena dia yakin Tuhan yang suruh, maka dia akan lakukan apa yang Tuhan suruh. Tidak dipengaruhi dengan situasi, keadaan apapun yang dia sedang hadapi di sekitarnya. Dan saya mau katakan kepada saudara, Abraham mengalami kemenangan dan dia mendapat berkat dari Tuhan secara luar biasa, secara ajaib karena ketaatannya. Nah, kalau kita lihat Kejadian 22:1-2, di situ dikatakan ketika Allah memanggil Abraham, Abraham menjawab, ya Tuhan, Lord, Lord, here I am. Saya ada di sini Tuhan. Dan dia sedang melakukan apa yang Tuhan suruh kepada dia. Saudara-saudara, Abraham diberkati Tuhan karena dia taat. Anak perjanjian yang lama dinantikan, dia harus memberikan kepada Tuhan. Pada waktu Ishak lahir, Abraham mendapat banyak sekali upeti, pemberian-pemberian dari banyak orang kepada Abraham pada waktu itu. Tetapi saudara-saudara, Abraham dia belajar untuk taat kepada apa yang Tuhan mau, bukan apa yang dia mau. Apa yang Tuhan mau itu yang dia mau lakukan. Dengar baik, hari ini saya mau katakan kepada saudara, Allah juga menginginkan yang terbaik, do the best dari hidup kita untuk Tuhan. Kita harus serahkan yang terbaik, apa yang kita miliki untuk Tuhan. Dan kita tidak menunda-nunda waktu, sebab inilah jalan keberkatan yang Tuhan sediakan bagi keluarga kita, bagi hidup kita, bagi pribadi kita yang percaya. Katakan amin. Jangan menunda-nunda. Abraham membawa Ishak ke Gunung Moria, di mana tempat itu yang disuruh Abraham. Saudara-saudara, kalau saya baca dengan teliti, saya katakan dalam hati saya, Abraham ini luar biasa. Iman Abraham, dia tidak berubah sedikit pun. Dia tidak tergantung pada apapun yang ada di sekitarnya. Tapi apa yang dia dengar dari Tuhan, itulah yang dia mau lakukan. Imannya bergantung pada keyakinan bahwa Allah benar, Allah yang memberikan, Allah berhak mengambil kembali. Dan ketaatan yang berfokus pada iman yang sejati tidak termakan oleh masalah apapun yang Abraham hadapi. Tidak membuat dia goyah sedikit imannya, tetapi dia tetap tegar untuk melakukan setiap perintah Tuhan dalam hidupnya. Jadi ketaatan Abraham itu luar biasa. Saya pikir saudara-saudara, waktu Allah suruh dia langsung siapkan kayu, siapkan api, siapkan pisau, dan dia membawa Ishak ke atas gunung Moria. Kalau Bapak Ibu ke Israel itu, Bapak Ibu akan lihat gunung Moria, di mana Abraham hampir, saya katakan hampir, mempersembahkan Ishak di atas gunung Moria ini, di atas bukit Moria ini. Bukit Moria itu adalah tempat di mana bait Allah yang pertama didirikan di sana. Di atas batu di mana Abraham hampir mempersembahkan Ishak. Dan sekarang bait Allah orang Israel Yahudi tidak ada lagi. Sudah dihancurkan. Ya, bait Allah pertama dibangun, dihancurkan oleh Nebukadnezar. Kemudian dibangun bait Allah kedua oleh Nehemia dan Ezra, juga dihancurkan. Ya, dan Jenderal Titus pada tahun 70 dia menghancurkan akan bait Allah yang dibangun ini. Sekarang orang-orang Yahudi ini mereka sedang datang di tembok ratapan Western Wall. Itu mereka sedang doa.
Itu tiap kali kita lihat di sana, di tembok itu. Karena sisa tembok itu dianggap suci oleh orang Yahudi. Mereka sedang berdoa supaya kapan bait Allah dibangun kembali, bait Allah dibangun kembali. Tapi saya berpikir saudara, tidak mungkin bait Allah itu akan dibangun. Karena bait Allah itu adalah diri kita sendiri. Yang percaya katakan amin. Rumah hati kita, hidup kita adalah bait Allah di dalam perjanjian baru. Kalau toh dipaksakan bangun bait Allah ketiga, pasti akan terjadi keributan. Dan memang sekarang orang-orang Yahudi sedang menantikan supaya bait Allah dibangun. Supaya apa? Supaya orang-orang Lewi bisa mempersembahkan korban kembali di dalam bait Allah. Ya, mempersembahkan domba, kambing sebagai bakaran kepada Tuhan. Tetapi saya yakin mereka menantikan cukup lama sampai hari ini. Dan saya tetap percaya bahwa mari kita semua, kalau saya bawa orang rombongan saya bilang jangan pikir. Dan orang-orang kalau saya berdoa, aduh Tuhan kapan bangun bait Allah? Saya bilang jangan pikirlah bait Allah dibangun. Bait Allah itu adalah hatimu, hidupmu. Bangunlah bait Allah itu sungguh-sungguh. Yesus bertakhta di hatimu. Itulah bait Allah yang sejati, yang kita sedang bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi kita berdoa supaya orang-orang Yahudi yang mereka tidak percaya bahwa Yesus sudah datang, itu sebabnya Yudaisme, mereka menyembah dengan agama mereka. Karena orang Yahudi itu memang keras kepala. Mereka tidak percaya bahwa Yesus sudah. Padahal kita semua ini sudah percaya Yesus sudah datang. Mereka doa supaya Yesus datang itu akan disambut dengan gemerlapan. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, hari ini kita bersyukur Yesus sudah lahir, Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit bagi kita. Yang percaya katakan amin. Kita diberi kemenangan oleh kuasa kebangkitan. Yang keempat, saudara-saudara, ada 5 hal saja. Yang keempat, ketaatan sejati tidak tersembunyi. Dengar baik. Dalam Kejadian 22 ayat 6 sampai 8, lalu Abraham mengambil kayu. Ini seru ini. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedangkan di tangannya dibawanya api. Di tangan Abraham ada api dan ada pisau. Di bahu Ishak ada kayu bakar. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Kemana? Ke Gunung Moria. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayah, bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah Ishak, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba bakaran, korban yang akan dipersembahkan? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Wih saudara-saudara, ini waktu-waktu yang genting saudara-saudara. Anak satu-satu yang dikasih, yang dimilikinya. Dan Ishak dikatakan disuruh Abraham, dia bawa kayu, Abraham bawa api dan pisau. Mereka berjalan bersama-sama. Lalu Ishak tanya sama bapaknya, bapak, ketika mereka sudah sampai di atas bukit Moria, bapak, semua sudah ada perlengkapannya, mana domba? Abraham hanya menjawab, Tuhan yang menyediakan. Ini orang yang punya iman. Orang yang penuh dengan ketaatan. Gak ada domba. Gak ada kambing. Yang ada Ishak yang harus dipersembahkan. Tapi Abraham dengan iman berkata, Allah yang menyediakan. Allah yang menyediakan. Ishak nanya lagi kepada bapaknya. Dia bilang, Allah yang menyediakan. Saudara-saudara, memang pada waktu itu Ishak masih disebut anak. Namun tidak berarti Ishak masih baik.
Kalau dia bayi, banyak orang menafsir salah. Kalau bayi itu, mana bisa dia pikul itu kayu kalau dia bayi? Gak mungkin. Anak kecil juga gak mungkin pikul kayu. Pasti kayunya juga, kayu untuk korban itu pasti kalau Pak Stevi mau bakar ikan, cari kayu yang besar-besar toh. Baru arangnya banyak. Dan tidak mungkin anak kecil bisa pikul kayu. Gak mungkin, saudara-saudara. Dan saya berpikir bahwa saudara-saudara, Abraham memiliki anak Ishak itu kira-kira dia sudah berusia 15 sampai 20 tahun. Dia udah mengerti. Dia udah bisa komunikasi dengan bapaknya. Dia sudah menanyakan apa-apa kepada bapaknya. Dan 20 tahun itu, bagi saya Abraham sudah sangat mengerti. Saya ingat, saya punya anak Fani. Ya, pada waktu saya pergi ke toko, dia usia kira-kira 4 tahun atau 5 tahun, 4-5 tahun. Pada waktu ke toko, pada waktu itu dia suka sekali boneka, seorang anak perempuan. Dan kalau kita pergi ke toko dia lihat boneka, dia pasti minta boneka ini dibeli papanya. Kalau tidak beli dia bikin aksi mogok, dia tidur di depan situ, tidak mau bangun-bangun. Disuruh pulang gak mau, pokoknya dia tidur di situ sampai papanya beli boneka. Kalau tidak dia nangis, kan kita orang tua jadi malu kan, orang banyak lihat. Jadi terpaksa kita harus beli supaya aman, nyaman, kasih apa yang dia mau, ya kita pulang cepat saudara-saudara. Jadi itu saya punya pengalaman. Tapi kalau Billy enggak, tapi Fani itu memang kesukaan boneka. Jadi kita tetap, itu anak. Kita mesti mengerti sebagai orang tua. Tapi kalau udah 15-20 tahun tidak mungkin lah. Kalau Maria yang nangis-nangis mau boneka, gak mungkin, saudara. Jadi 15 tahun saya kira ini Ishak usia pada waktu itu. Jadi ketika Ishak dia umur 15 tahun, dia tanya papanya, di mana dombanya? Papanya selalu berkata kepada Ishak, Tuhan yang menyediakan. Dan ketika saudara-saudara Ishak mulai ditaruh di atas korban, sudah ada kayu bakar. Abraham pegang pisau, ya, dan api. Dan ketika Abraham mau mengangkat pisau dan mau memotong itu leher daripada Ishak, Ishak udah diikat, dia ikut saja. Karena bapak yang suruh dia ikut aja. Dan pada waktu Abraham mau menyembelih Ishak, tiba-tiba ketika dia angkat pisau itu, Tuhan bicara kepada Abraham. Abraham, jangan bunuh anak itu. Tolelah ke belakang. Dan pada waktu dia lihat ke belakang, ada domba jantan yang besar. Dan Allah bilang kepada Abraham, ambillah itu dan persembahkan sebagai korban bakaran untukku. Kita lihat tadi Abraham punya iman yang luar biasa. Karena dia taat. Dia bilang Allah yang menyediakan. Barang belum ada. Allah yang menyediakan. Nah, Allah yang menyediakan. Nah. Dan hari ini saya mau beritahukan apa yang menjadi keperluan kita hari ini. Kita harus percaya bahwa Allah pasti menyediakan yang terbaik bagi kita. Yang percaya, katakan amin. Allah menyediakan. Dan akhirnya Ishak tidak dipersembahkan. Itu sebab saya katakan Ishak hampir dipersembahkan. Tapi Tuhan sediakan gantinya. Itu yang kita kenal dalam Alkitab Jehovah Jireh. Jehovah Jireh artinya Allah yang menyediakan. Yang percaya, katakan amin. Mungkin hari ini kita belum punya jodoh. Percaya Tuhan pasti menyediakan bagi kita yang terbaik. Yang terbaik. Kalau sekarang yang belum terbaik, lepaskan saja. Dan minta yang terbaik dari Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Yang terbaik yang Tuhan akan berikan. Seperti Tuhan menyediakan yang terbaik kepada Abraham. Tuhan yang sama juga akan menyediakan yang terbaik bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Amin. Minta sama Tuhan sungguh-sungguh. Beriman kepada Tuhan sungguh-sungguh. Jangan punya mata gelap.
Lihat siapa saja mau, saudara. Jangan. Kadang-kadang laki-laki sudah 40 tahun, lihat siapa, sikat saja, saudara. Ngapain, saudara? Doa sama Tuhan lah. Tuhan kasih yang terbaik lah. Yang muda ya dapat yang muda juga. Amin. Amin. Tuhan berikan yang terbaik bagi kita. Kalau Tuhan bisa memberikan yang terbaik bagi Abraham, dengar, kita semua adalah keturunan Abraham. Kalau Abraham diberkati, Ishak diberkati, Yakub diberkati, maka keturunannya, saudara dan saya, juga pasti diberkati oleh Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Amin, katakan. Yang kelima, yang terakhir. Ketaatan sejati adalah tidak sia-sia. Dengar baik. Kalau saudara taat kepada Tuhan, tidak akan pernah sia-sia ketaatanmu kepada Tuhan. Allah pasti memperhitungkan semuanya dalam hidup saudara. Tidak akan pernah sia-sia. Karena Allah akan memberkati kita dengan berkat-berkat yang penuh dengan kelimpahan. Kalau kita taat, yang percaya, katakan amin. Ayat 17, Kejadian 22, yang terakhir. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Ini Tuhan janjikan kepada Abraham. Wow, kepada kita juga. Pasir di tepi laut dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Jadi saudara-saudara, Tuhan berjanji kepada Abraham, dia akan memberkati Abraham ketika Abraham taat kepada Allah, dan dia juga akan memberkati keturunan daripada Abraham. Seperti apa? Seperti bintang di langit dan pasir di laut. Ya kalau kita baca begitu, bintang di langit, pasir di laut, ya kita bilang pasti banyaknya. Karena kita tidak bisa hitung pasir di laut. Tapi sekarang kemajuan teknologi, dengar, bintang di langit sudah bisa dihitung zaman now ini, sekarang ini. Oleh ahli sudah bisa menghitung berapa banyak bintang yang ada di langit. Tapi tidak ada satu orang ahli pun yang bisa menghitung pasir di tepi laut. Belum ada sampai sekarang. Tetapi Tuhan janjikan keturunan Abraham seperti itu. Kita lihat sekarang kan, keturunan Abraham itu dari mana? Abraham, Sarah, Hagar, pembantunya. Sarah, Daud, turun Isa Al-Masih, Yesus. Rumpunnya apa? Abraham. Karena Abraham tidak tahan pengen punya anak, Sarah bilang, udahlah, kamu ambil Hagar saja. Dia tidur dengan Hagar, lahirlah Ismail. Ismail turun-turun Muhammad. Jadi sebenarnya agama kita, baik M dan agama K ini satu rumpun, mestinya akur. Toleransi beragama ini harus bisa dijalankan bersama-sama. Tidak ada keributan, karena kita punya bapak, nenek moyang satu, saudara. Dan memang banyak sekarang. Keturunan banyak sekali, coba lihat. Model apa yang tidak ada di dunia ini? Hidung mancung, hidung pesek, hidung bengkak. Ada hidung bengkak itu yang melebar ke kiri kanan. Banyak tipe. Itu semua keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Ada kulit putih, kulit hitam. Semua sama. Kita keturunan Abraham. Dan saya mau beritahukan kepada kita, Tuhan pasti memberkati kita dengan berkat-berkat yang penuh dengan kelimpahan. Kita nggak usah takut. Gak usah khawatir masa depan kita. Pegang janji Tuhan. Kalau Tuhan memberkati Abraham, dan Tuhan juga berjanji kepada kita yang setia, yang taat kepada Tuhan, yang tidak menunda-nunda waktu kita dengan Tuhan. Apa yang Tuhan suruh kita lakukan, kita kerjakan dengan baik. Kalau Tuhan bilang menangkan jiwa, pergi menangkan jiwa. Tuhan bilang bersaksi, mari kita bersaksi. Tuhan bilang bawa jiwa, mari kita bawa jiwa. Dan saya percaya bahwa berkat Tuhan itu selalu baru, selalu indah bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Walaupun kita ada di masa yang susah, masa krisis. Saya melihat banyak orang susah hari-hari ini. Tetapi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan dengan setia akan memberkati kita. Orang-orang yang taat. Jadi tidak ada lain. Harga mati taat. Taat apa? Taat lakukan perintah Tuhan. Maka kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.